Halo Tribuner, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Jurnalis Tribun Ambon dalam acara kesayangan Anda yang sudah Anda tunggu-tunggu mungkin dari kemarinnya, Tribun Ambon Podcast. Nah Tribuner, di sini kita kedatangan tamu spesial para pelaku UMKM ya, emak-emak, ibu-ibu yang sudah umuran tapi masih punya semangat, masih punya perjuangan yang kuat untuk bagaimana mengembangkan UMKM mereka. Nah, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM, itu jumlah UMKM di Indonesia itu tahun 2024 mencapai 65 juta unit. Nah, kita melihat sendiri di Maluku juga, khususnya Kota Ambon, UMKM ini mulai meningkat ya pasca pandemi COVID-19. Ya, meskipun ada pandemi, tapi pasca pandemi berakhir itu banyak usaha-usaha yang bangkit, banyak pelaku-pelaku usaha yang muncul, dan semoga ini berdampak baik bagi ekonomi di Maluku. Nah, kita lanjut sebenarnya sekarang di studio Tribun Ambon.com sudah ada, saya perkenalkan masing-masing. Ada Ibu owner dari House of Minesi, Ibu Jacoba M. Lohnapesi, atau biasa disapa Mamaku. Mungkin bisa sapa pemirsa dulu. Halo pemirsa, ketemu lagi di sore hari ini. Semangat ya untuk mengikuti acara ini. Sampai selesai harus ditonton. Oke, baik. Selanjutnya ada owner dari Radil V, Mama Amanda Dakosa, atau biasa disapa Mama Amanda. Halo, selamat siang, selamat berpendapat. Ya, Ma, jadi kita punya sapaan ke pemirsa penonton Tribun Ambon tuh namanya Tribuners. Lebih akrab ya. Iya. Oke. Nah, Tribuners, sebelum kita memulai pembahasan kita di sore ini, kita mau berkenalan lebih jauh lagi nih. Kenapa sosok kedua ibu ini hadir di studio kami hari ini? Apa yang ingin mereka bagikan? Apa yang ingin mereka sampaikan? Tentunya dalam topik yang sudah kita share sebelumnya, yaitu usia bukan alasan untuk berkreasi. Nah, kita mulai Tribuners dari Mamako dulu. Mamako ini Tribuners, beliau merupakan owner dari House of Minesti. Itu aneka kerajinan tangan ya, Ya, kerajinan dari kerang dan juga kain perca. Itu yang kemarin saya wawancara. Tapi sekarang mungkin di sini Mamaku mungkin bisa ceritakan lebih dalam kepada Tribuners sebenarnya ide ini dimulainya dari mana? Beta tuh sudah dari masih sekolah itu sudah membuat kerajinan karena orang tua Beta itu penjahit, kakak-kakak juga penjahit. Ya, bikin apa sih yang sisa-sisa kainnya mau dibikin apa? Jadi awalnya tuh bikin ya sekedar ikat rambut, tempat pensil. Tapi awalnya itu memang sudah mulai ada yang menawarkan jual ke teman sekolah satu kelas, tapi belum mengenal sampai bisnis ya. Iya, baru sekedar itu. Kemudian Beta nih latar belakang pekerjaan kan dosen perikanan. Iya, jurusan pengolahan. Di situ juga biasanya ada mahasiswa yang penelitian, dia pakai kerang, macam-macam ada kerangnya itu. Limbah kulitnya itu kan tidak digunakan. Ini kena bisa enggak ya diambil? Oh, diambil disimpan dulu. Sekedar bikin tempat tisu apa gitu. Ya. Tapi belum sampai kayak aksesoris. Ya. Begitu Beta. Suami kan tugasnya kan keluar. Dinasnya di Bali. Anak-anak di Salatiga, kita sering ke Jogja. Saya lihat di Bali ini. Wah, ini peluang pasar di Ambon besar. Karena apa? Kita kan punya laut. Kita punya pesisir pantai. Kalau musim timur, di daerah Hatu ke sana itu kan banyak kerang-kerang yang terbuang di situ. Begitu juga berlawanan musim lain ada di Latukalan dan di Hutumuri, banyak sekali. Ini peluang. Oh, di Ambon kan ada bahan bakunya tidak digunakan, dibiarkan begitu sekedar anak-anak ambil yang masih bagus.
yang pecah ini juga bisa dibikin sesuatu. Ya. Iya. Sekalipun kerang yang sudah pecah itu kita bisa bikin. Nah, timbul keinginan di dalam betapung hati bahwa dari kerang dan perca. Awalnya perca apa saja saya pakai. Tapi ketika Ibu Widya beli saya punya bros, ya, terus Ibu bilang, bisa nggak Ibu Poce buat aksesoris yang bahan mainannya itu dibuat dari kerang. Bukan saja Ibu Widya, tapi ada dulu desainer Rudy. Rudy itu dia datang ke rumah saya dengan Ibu Wali Kota. Terus dia bilang yang sama. Bilang, oh ya, nanti saya coba ya Pak Rudy. Saya coba bikin satu. Saya kasih ke Ibu Wali Kota. Waktu itu masih Pak Lohena Pesi punya istri, Ibu Devi. Saya kasih ke Ibu Devi. Nah, Ibu Devi kasih ke dia. Dia senang sekali. Terus dia bilang, Ibu lanjutkan. Buat aja terus. Ini bagus loh Ibu. Bukan dari bros aja, tapi bisa dijadi mainan kalung yang kombinasi juga dengan tenun. Ya, kalung tenun. Kenapa saya memilih kalung? Buat kalung dari tenun? Karena ada beberapa event, ada orang yang dari luar, dia pingin sekali mau punya sial tenun. Tapi dia tidak bisa menjangkau karena mahal katanya. Ya. Terus dia bilang, tidak ada yang lebih kecil. Terus teman saya di sebelah yang jual itu, dia bilang, tidak ada. Ini ukurannya sudah seperti ini. Paling kecil 10 cm katanya, paling kecil. Sial itu. Saya berpikir, ini gimana kalau saya bikin tenun, kalung tapi tenun. Mulai dari situ saya bikin. Dan memang pasarannya luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian karena bagus dan luar biasa, Ibu Widya ambil kalung itu sebagai souvenir untuk putri pariwisata dari Ambon. Bawa oleh-oleh buat putri pariwisata. Semua putri pariwisata waktu itu sekitar 50 buah ya. Bawa untuk souvenir dari Ambon untuk putri pariwisata. Dan itu 2 tahun berturut-turut. Wah, keren. Jadi souvenir itu yang Ibu Widya bawa. Gitu. Ya Pak, ini kan yang mau cerita bahwa Mama ini sudah mulai dari 2007. Ya. Sudah lama sekali. Nah, bagaimana menjaga ini tetap konsisten gitu? Karena kadang kan kata mulai usaha nih, capek lo, nggak ada yang beli, toh, pendapatannya kecil, mending bikin yang lain. Kenapa ini yang membuat Mama jadi konsisten? Waktu membuat kerajinan, dan itu memang sudah sebelum 2007. Tapi mulai mengenal UMKM ini 2007. Karena waktu itu saya diminta untuk ikut pameran, tapi bukan dengan kerajinan. Dari itu fakultas diminta dari koperasi untuk ke gedung Smesco buat ikut pameran, tapi saya waktu itu pergi dengan ikan asap. Tapi begitu mereka datang di rumah, lihatin, terus lihat saya pakai, Ibuku bagaimana kalau bawa sedikit aja buat stan Maluku itu akan bervariasi. Maka kerja keras saya semalam buat itu sampai ke sana, ternyata memang peluangnya besar. Dan tertarik, mulai dari 2007 itu saya mulai mengenal UMKM dan mulai mengenal bisnis. Dari situ. Dan
ada pembeli atau tidak, saya tetap buat. Ya, saya tetap buat. Dan saya dulu kan kita belum ada WA, belum ada, paling SMS saja, WA kan belum ada, jadi mobilan teman juga. Ya. Terus kalau bikin brosur juga kan, kayak pameran juga kan belum banyak. Belum banyak. 1 tahun mungkin sekali kita ikut pameran dulu waktu mulai-mulai itu ya. Kalau dari dinas terkait mau bawa ya bawa. Tapi bersyukur bahwa dengan adanya pameran di gedung SMESCO itu, dari koperasi provinsi meminta saya untuk buat produk, karena di sana itu ada stand semua daerah. Dan stand Maluku itu adanya di lantai 12 gedung SMESCO. Akhirnya saya buat untuk dipajang di sana, gedung SMESCO. Dan saya konsisten untuk tetap membuat dan berinovasi sehingga orang yang bosan. Nah, ini yang kita mau tanya juga nih, Mbak. Karena kalau fashion itu kan tren setiap tahunnya kan berbeda. Berbeda sama dengan kuliner juga ya, Mbak. Sama kuliner juga. Nah, ini bagaimana Mama mensiasati itu supaya produknya ini nggak mati gitu loh. Dia tetap bisa bersaing dengan produk-produk yang terbaru. Iya. Jadi kita tuh mengikuti perkembangan, sering buka sosmed, buka lihat-lihat, oh ini ada yang baru. Ini bisa juga dikembangkan ke kita di produk, iya. Produk saya bisa saja dibuat seperti itu. Kita berkreasi lagi, tidak harus sama persis dengan apa yang mereka bikin, tapi kita bikin dengan apa yang kita punya, bahan baku yang ada di kita punya. Ya, jadi saya selalu mempertahankan itu. Sehingga satu orang pun dia bisa setiap kali membeli produk saya karena beda-beda. Iya. Nah, Timunas ini contoh yang Mamaku sementara pakai ini salah satu. Ini bisa diceritakan tentang produk ini, Ma? Produk ini sisa perca dari rok saya buat rok, sisa percanya saya bikin, saya kombinasi lagi dengan kain polos, saya buat jadi begini. Kemudian ini otomatis di Ambon tidak ada dijual. Iya. Kalau di Ambon mainan ini saja harganya 150.000. Mainan ini aja di Ambon. Tapi kalau kita beli dari Jawa tidak seharga demikian, ya. Listrik ini, kalung ini kalau di Jogja itu harga juga 100.000, iya. Tapi pemirsa tahu, saya jual kalung ini cuma berapa rupiah? 100.000. Dari tenun, ini tenun asli Maluku, iya. Saya jual cuma 100.000. Sedangkan ini di amplas. Kalau tidak percaya silahkan ke sana, 150.000 ada. Mainannya saja yang bawa. Yang ini sudah pakai tenun. Ya. Ide saya, kemudian saya lelahnya saya semua dihargai dengan 100.000. Ini cara berbeda tampil dengan kain tenun ya, Maya. Iya, cara berbeda. Kalau sama Manda itu kan mungkin kalau ya. sudah bosan kayak begitu ya bisa ganti dengan ini biar lebih tinggi. Iya, tergantung ininya ya. Mama jadi apa ini, Mas? Bisa dirubah jadi apa itu kira-kira. Iya. Keren. Jadi kita bisa. Bisa. Untuk pemasarannya bagaimana, Mak? Kalau kan Mama kan mengalami perubahan nih. Iya. Dari zamannya belum ada sosial media sampai sekarang sudah ada sosmed, itu apakah adaptasi juga atau seperti apa? Ya. Kalau dulu tuh kan belum ada Facebook, belum ada WA, belum ada ya dari teman ke teman, sekedar ada pameran baru produk jalan. Terus dulu juga kan belum ada pusat oleh-oleh yang mau menerima ya sekedar makanan, ya belum ada. Tapi perkembangan teknologi sangat memudahkan pemasaran dari ketumpung produk-produk. Jadi awalnya lewat WA,
dari grup-grup, kirim ke grup-grup. Setiap ada produk baru, selalu saya kirim ke teman-teman. Ini ada yang baru, boleh, oke, Facebook. Nah, nanti anak-anak saya yang biasanya posting ke Instagram, iya. Nah, itu mereka itu bagiannya anak-anak saya, iya. Yang pasarkan lewat Instagram. Dan Potom bersyukur untuk generasi yang sekarang ini bersyukur bahwa mereka ada di ajang sekarang ini tidak ada kesulitan dengan pemasaran karena banyak sekali pameran. Lihat saya belakangan ini berapa kali pameran besar-besar yang ada. Terus sudah ada sosmed, sudah ada segala macam untuk Instagram, segala macam, TikTok malah. TikTok Sudah bisa memasarkan itu. Oke, Saya bersyukur. Katong sebentar di situ. Iya. Nanti Katong lanjut. Itu tuh nanti di sesi ketiga. Atau beralih ke mana dulu. Ini nih Bunda yang sementara nonton nih penasaran ini sebenarnya nih kue-kue apa ini, snack-snack apa yang sudah ditata di meja ini. Ya, mungkin mau mana bisa ceritakan. Iya, oke. Nah, Radelva ini kan yang waktu kita wawancara beberapa waktu lalu kan selai Tomi. Ya, nah, kenapa Tomi Mama pilih? Iya, oke, terima kasih Kakak. Tribuners, terima kasih. Saya dengan Mama Manda. Kenapa saya pilih Tomi? Tomi ini dia berawal dari berapa puluh tahun yang lalu. Waktu masih di satu kampung di Kota Ambon, Amohusu, itu oma saya buat Tomi, buat buah Tomi jadikan selai. Itu awalnya untuk kebutuhan hidup dia Maya. Dan kebetulan pohonnya ada di muka rumah. Jadi kan buat Tomi seperti apa, mungkin Tribuners ada yang sudah tahu, ada yang tahu, apa yang belum tahu. Nah, mungkin kita tadi saya lupa bawa buahnya merah seperti ceri, tapi ini ciri khasnya asam ya. Buah ini hidupnya di daerah tropis, jadi daerah Maluku Utara, Papua. Nah, untuk Tribuners ketahui bahwa pohon buah Tomi ini di Ambon sekarang sudah mulai langka. Ini kan endemik juga ya, Mas? Ya. Karena apa? Kalau dulu, orang tua dulu yang beta dengar, buah Tomi dijadikan bumbu masak. Jadi kuah kuning kan, kuah ya beda. Tahu toh terkenal lagunya itu, siapa beda dingin buahnya Tomi. Ya, dulu itu orang tua jadikan bumbu masak. Nah, dari situ ada mungkin juga ada selai pembuatan selai Tomi. Nah, waktu Oma bikin, waktu saya masih kecil, enak sekali. Dan itu waktu beta sudah pindah di Jawa, sering dikirimin. Karena waktu itu yang beta tahu pada saat musim, Oma itu bikin selai banyak sekali. Jadi waktu ketemu sudah di Jawa, beta dengan kakak bilang ini, Mak, jangan lupa kalau ada selai Tomi ya, gitu. Memang Tribuners rasanya luar biasa enak, benar-benar enak. Kan mau nyombong, tapi buah lokal ini luar biasa. Jadi waktu itu setelah saya di Ambon lagi, setelah saya pindah ke Ambon lagi, saya cari itu, wah Tomi itu masih ada pasti, selai itu ada pasti ya. Ada ya. Saya udah beberapa waktu tinggal di Ambon, waktu ke kampung di desa Amohusu, saya tanya, Anda, Tomi masih ada Kak? Iya masih ada. Tapi jadi Anda nanti kalau misalnya dia berbuah banyak, beta mintain, beta mau coba bikin selai yang dulu Oma pernah bikin tuh, katanya, ambil saja. Jadi memang tunggu merah dulu, kan buah ini tidak buah kadang itu harus kayak kehitaman gitu ya baru enak itu. Dia prosesnya panjang. Buah ini memang sepanjang tahun dia berbuah, Mako. Cuman kan tidak mungkin kita ambil yang hijau kan, orange atau merah. Kita harus ambil yang merah kehitaman. Walaupun tetap asam, tapi warnanya yang beda ya. Nanti mungkin bisa dilihat dari saya punya selai. Lalu
waktu saya ambil, kan otomatis yang hijau, orange, merah gitu ya. Yang merah bisa ambil, yang hijau tetap ada. Jadi untuk proses ngambilnya juga agak sedikit repot. Karena kan nggak mungkin kayak anggur atau ini kan yang merah langsung bisa diambil. Yang hijau kan nggak mungkin diambil. Asam sekali yang merah jasa apalagi yang hijau. Ya. Jadi setelah itu baru beta coba, gimana ya ini ya selai. Nah dari itu beta coba buku-buku karena memang waktu tahun ini belum ada, ya sudah ada tapi belum terlalu buku kan. Belum terbiasa dengan sosmed gitu ya. Kita lihat itu cara buat selai-selai gitu. Jadi buka buku. Tapi kesini tomi-tomi gitu. Ya cuma dari yang ada kita coba kan bahan dasar sama ya. Kalau pembuatan selai itu kan sama semuanya. Coba dan enak. Tapi memang rasanya itu tidak seperti orang yang pertama ya, asli yang bikin ya gitu. Tapi saya coba terus. Nah, setelah jadi hampir tiap tahun kalau pohonnya berbuah atau musimnya berbuah, kita langsung ambil. Nah, tapi kasihan merang beberapa tahun, mungkin tante merasa itu kotor ya. Di rumah nggak diambil, tebang lah pohonnya sudah. Jadi sudah tidak ada lagi. Nah, dari situ setelah itu kita cari ini di mana bahkan ada di pasar. Tapi orang kalau di pasar kan dijualnya cuma di piring sedikit. Itu pun jarang ya, Ma. Musimnya musim panjang itu dia mulai dari Juni, Juli sampai Desember. Itu musim panjang ya. Maksudnya musim banyak sekali. Setelah itu nah itu di situ mulai beta coba. Tiap tahun kadang beta coba itu dari keluarga, teman, suami berteman, beta pun teman, ya, coba gitu. Kok enak, tapi tetap ada asemnya, ada asam. Jadi beta tetap ada asamnya itu supaya cita rasa tomi-tomi. Ciri khasnya itu masih ada. Karena ini kan buah lokal Maluku gitu loh. Yang orang mungkin kalau sekarang orang tahu mungkin di rujak natepa ya itu masih ada. Kalau masih ada beberapa ini yang ada pakai. beberapa yang di enak sekali. Tapi kan nggak semua. Jadi dari situ, nah tiap tahun beta usaha dari muncul. Nah baru beta terjun di tahu UMKM itu 2 tahun. Salah satu teman yang bilang Teo, coba ikut nih. Terus beta kasih tahu kalau kita punya ide ini gitu loh. Wah ambil, tangkap gitu. Nah ini nih bisa andalan untuk diekspor lagi. Dan saya berarti itu iya. Nah dia dari selai terus beta berproses dari selai. Kadang orang masing-masing orang lidahnya tidak sama. Ada yang suka asam, ada yang tidak suka asam. Jadi beta selalu kalau misalnya ini masih asam. Kalau manis itu bukan tomi-tomi. Iya betul. Ya kan? Kalau manis takutnya orang bilang, kebanyakan gula. Iya, betul. Karena kan ini memang pure-nya memang kan gula ya, yang untuk angkat dia punya rasa manisnya itu gula. Jadi berproses sampai sekarang sudah terus masih berproduksi untuk selai. Pengembangannya sekarang bisa dilihat. Nah ini pengembangannya apa nih Ma? Kan awalnya dimulai dari selai nih, tapi kenapa ini sudah jadi banyak produk nih? Alasannya apa dulu itu Ma? Yang jelas kita saya mau kalah dengan kekinian sekarang. Oh, oke, makanan baik. kekinian banyak. Ya, makanan kekinian banyak. Anak-anak muda sekarang kekinian banyak. Tapi beta bilang ini makanan bisa jadi makanan kekinian ini. Jadi setelah kita coba milkshake. Milkshake. Ya, milkshake. Ya, milkshake. Beta coba, langsung beta coba. Ini kayaknya milkshake enak deh. Saya coba. Dan memang Tribuners rasanya, kalau Tribuners rasa yogurt, Nanti kata coba dulu Ma. Boleh. Silakan. Oke boleh. Boleh. Oh kata coba. Dikocok dulu. Dikocok dulu ya. Nah ini.
Ini milkshake yang mana? Ini bahan dasarnya Tommy. Bahan dasarnya selai tomi. Jadi selai ya, dari selai. Ya, dari selai. Jadi ini semua dari selai. Jadi bukan buah. Kalau buah mungkin saya tidak bawa. Jadi tetap ada. Masih ada rasa asam Tommy-nya masih kerasa, Mam. Tapi itulah ciri khas. Ya. Iya. Ciri khas Tommy. Ya. Asik, Mas. Ini. Rasanya asik. Jadi untuk ya sekarang kan Enak sekali ya. enak. Wajib kasih. coba ini. Wajib coba. Kalau ada pameran silahkan cari ya. produknya Mama Manda. Ya, makasih. Jadi karena beta pertama beta terinspirasi dari yogurt. Dari yogurt. Terus saya bilang yogurt itu kan asam. Iya. Ya, ada macam-macam buah. Ini bisa nggak ya? Tapi nggak mungkin beta ambil dari buah. Kan asam sekali itu. Kan masih mentah ya. Rasanya kan mentah. Ya, dari itu saya. Ambilnya dari selai. Dari selai jadi lain. Jadi selai jadi milkshake. Nah, nanti setelah dari ini kita pikir lagi apa ya dari selai ini. Jadi semua selai. Semua bahan bakunya selai. Semuanya selai. Apa lagi yang saya mesti coba? Dicoba coklat. Coklat. Coklat teman-teman. Ini Jadi per satu box ini berapa nih, Mas? 10.000. 10.000 saja nih. 10.000 saja. Ada ininya kali Mas. Kita coba dicoba Mas. Ini dari selai lalu digabung dengan coklat. Ya. Heeh. Jadi bukan buah coklat ya, tapi dari compound. Jadi dimasak lagi, ya, dicetak, dan itu cetakannya pun itu cetakan buah-buah. Ada putih, ini buah ada anggur coklat. nih. Ya, ada coklat, ada putih. Jadi dalam ini ada putih, ada coklat. Ada dua rasa. Jadi white coklat putih dan black compound. Ada asam-asamnya, Mas. Oh iya. Biasanya kalau kita makan coklat kan udah manis atau kacang di Ya, dalamnya. ini kan varian baru. Ide baru. Terus Ini kalau orang yang tidak suka manis, dia makan ini pasti dia suka. Karena ada asam-asamnya. Iya. Kalau coklat, saya terinspirasi waktu di Bali. Kalau di Bali itu kan banyak buah-buah yang dijadikan coklat. Dan dijadikan coklat-coklat begini. Dan juga buah-buah banyak dijadikan minuman-minuman kekinian. Itu di Bali. Makanya kalau di sana bisa, kenapa di sini nggak bisa ya? Jadi kita coba coklatnya, terus kita buatin coklat dalam coklat bar yang isinya selai tomat. Jadi Tribuners ya, khususnya bagi Anda anak-anak muda, ya ini Mama Manda ini inspirasi sekali untuk kita nih, sangat menginspirasi. Karena cuma dari satu bahan Tommy, tapi bagaimana itu bisa diolah, bisa dikreasikan menjadi banyak kuliner jadinya, kan? Jadi tidak cuma selai saja, dari selai itu ya dibuat menjadi ada tarches, ada coklat, ada brownies juga, ada milkshake. Nah, oke, Ma. Ya. Ini selai juga, Ma. Kalau selai itu di untuk dalam produk ini dipasarkan di mana sekarang nih, Ma? Kalau ini di toko oleh-oleh. Jadi ada beberapa toko oleh-oleh yang ada di Kota Ambon. Di bandara juga sudah ada. Dan online WA, WhatsApp, Facebook, Instagram ya, medsos ya, TikTok juga ada. Karena sekarang saya pengembangannya di bakery. Jadi beda antara yang awal saya punya pertama itu saya homemade, Father Say homemade, itu khusus untuk selai karena saya berawal dari selai Tommy, kemudian pengembangannya di bakery. Jadi dari situ bakerynya, jadi khusus yang bakery itu kue ke bakery. Ini belajarnya di mana sih, Ma? Atau memang sudah biasa bikin kue begitu? Mama suka bikin kue. Jadi kami almarhum mama saya itu kan suka bikin kue dari dulu. Tapi hanya untuk diri sendiri atau keluarga. Keluarga aja, Keluarga saja. acara-acara gitu. Mau Natal.
Dan mama itu kan sukanya memang kue-kue yang dari resep-resep dari Belanda, Mas. Jadi beta ambilnya itu resep-resep mama yang lama. Jadi kayak ini dulu saya bikin juga roll cookies sama dulu roll cookies mama bisa dalamnya sendiri. Saya bisa dicoba. Ini dalamnya selai. Iya. Jadi mirip kayak roti bakar gitu ya, Mas. Tapi ini bolu. Jadi kayak ada toppingnya, di tengahnya ada selainya. Tengahnya selai tomato. Ini dalamnya. Dari luarnya baru topping, boleh keju, boleh coklat, bisa. Permintaannya banyak. Oke, baik. Itulah. Dan yang terakhir, terakhir apa tuh, Mas? Ada lagi. Ya ini brownies. Tapi tadi ini saya tidak. Ini brownies sendiri. Ini. Oh iya betul. Kakak ini. Maaf pengen. Boleh nanti sebentar saja nanti setelah ini. Benar lihat ini browniesnya. Saya masuk. Biasanya itu kan bikin brownies tuh kan ini kayak kotak kayak begini mah, tapi kenapa bikinnya digapai kecil begitu? Idenya dari mana? Idenya ini begini. Kita tahu brownies itu biasanya orang makan banyak, tapi beta mau ini kekinian. Dalam artian kalau misalnya yang kerja di kantor, yang lagi ingin nyemil, jadi dia nggak ambil satu kue besar, dia ambil satu. Dan namanya brownies ini kan kue manis, ya kan? Jadi dia bisa makan sambil kerja, makan dulu. Taruh kan ini bisa ditinggal, jadi dia kerja lagi. Nah, kenapa brownies? Brownies itu kan bahan dasarnya coklat. Kenapa beta ambil coklat? Karena coklat itu kan bisa menenangkan orang yang lagi stres. Oh ya? Ya. Jadi ya kayak coklat yang itu juga itu salah satu. Kenapa beta pilih coklat? Coklat itu kalau beberapa yang beta baca, coklat itu bisa menenangkan orang yang lagi stres. Orang lagi stres pasti makannya coklat. Baik. Nah ini keren, artinya katong mendesain produk itu bukan cuma katong menjual produknya saja, tapi ada nilai lain yang katong sajikan, yang katong kemas, sehingga itu menjadi cerita yang menarik gitu. Ketika orang menikmati, misalnya kita menikmati brownies, bukan brownies berbahan dasar selai tomato, tapi ada nilainya, ada coklatnya, ada bisa menikmati dengan cara yang lebih sederhana. Kan kalau yang besar kan harus potong, bawa pakai piring. Kalau ini kan lebih kekinian lah. Terus kalau jalan ke pameran kan nggak perlu ribet gitu, harus potong lagi, jalan makannya besar-besar. Dan on proses, kita lagi sementara proses surat-surat. Beta akan saya sudah bikin, tapi beta hari ini tidak bawa karena memang ada kendala. Brownies chips, kenari, brownies chips kenari, yang nanti beta akan jual di toko-toko oleh-oleh. Itu menjadi ciri khasnya Ambon, ada kenarinya tapi brownies. Oke, baik. Tribunes, dari tadi kita sudah bahas yang menarik-menariknya nih. Nah, kita penasaran Mama berdua nih, pernahkah ada kendala berarti gitu, ada kayak misalnya kayak hinaan dari orang gitu, yang atau tantangan yang bikin Mama dong kayak terpukul banget dengan usaha-usaha ini? Dari Mamaku mungkin? Kalau kendala ya Pasti ada. Ya, ada apa? Sindiran. Ya, pasti sindiran. Ya, pasti ya. Masa dari itu kerang-kerang kita jalan seperti apa pakai kerang-kerang tanpa melihat lagi ini, tanpa melihat cuma sekedar itu karena tidak melihat, tapi saya tidak pernah mundur. Itu pukulan buat saya lebih maju lagi. Berarti harus bikin yang ada sentuhan sesuatu yang bisa mengangkat nilai terang itu menjadi sindiran-sindiran. Dan orang Ambon bilang menjalin jaja itu banyak pasti.
Di aksesoris saja begitu, apalagi di kuliner. Ya, apalagi di kuliner. Oh, ada. Beta istilahnya ini kan pemain baru di UMKM. Lain ya Mamako yang sudah 2007 ya, Ma. Beta masih baru 2 tahun yang lalu. Itu pun waktu pertama kali ikut pameran, udah disindir abis. Ya, karena ya pasti dari teman, ada kompetitor juga lah ya. Tapi sempat ya kita pemula kan, agak sedikit ciut begitu istilahnya. Tapi beta lihat bahwa masing-masing itu punya ciri khas kan, ya kan, ya masing-masing jalan dengan masing-masing punya ciri khas. Ya. Kita jalan dengan beta punya ciri khas. Jadi itu yang selalu menguatkan beta. Kalau cibiran-cibiran orang, ya anjing mengonggong kafilah berlari gitu aja gitu istilahnya gitu. Jadi kita tetap aja, ya udah biarin aja mereka mau ngomong, mau cibir, ya. Kita karena memang kita tahu kerja ini kan dari awal, bukan asal nyaplok orang punya gitu, copy paste orang punya gitu loh. Ya kita tahu bagaimana ini nilai sampai bisa jadikan seperti ini kan ada proses gitu loh. Dengan proses itu kan nggak mudah langsung, tadi Mamako bilang langsung drop naik, namanya naik, enggak. Semua berproses. Kita juga dari sekarang masih berproses. Masih dalam tahapan lah. Tapi beta percaya bahwa salah satu misalnya kuliner ini Tommy ini satu saat akan booming gitu loh. Karena orang banyak sekali yang belum tahu. Mungkin di Ambon ini pikir itu apa sih Buah apa sih? buah asam katanya begitu. Tapi malah justru orang-orang di Jakarta bahkan di luar itu mereka lihat ini wih itu enak gitu loh. Karena ada asamnya gitu loh. Ini ada buah apa ya kok asamnya itu, ada asamnya ya. Ada ciri khasnya gitu. Gitu. Sebenarnya ini ilmu yang paling mahal ini. Ini ilmu paling mahal dari kata punya mama-mama Ambon ini ketika dong sudah bercerita itu banyak hal yang sudah dong alami, sudah dong jalani juga. Dan itu menjadi pengalaman yang mungkin Tribuners bisa ambil sebagai pegangan. Mungkin sekarang ini ada yang sementara membangun usaha, ada yang sementara pusing nih mau bikin ide apa, ya mungkin ini bisa jadi inspirasi atau nanti bisa kontak-kontakan dengan mamaku atau dengan mamana bisa sharing gitu toh. Nah ini kita lanjut mau dengan kita punya pembahasan untuk strategi pemasaran. Nah, kita sudah mulai bahas yang santai-santai, kita lebih ke yang strategi berat-berat nih. Strategi pemasarannya yang digunakan ini apa sih? kalau House of Minesi itu di semua pusat oleh-oleh, hampir semua pusat oleh-oleh besar yang ada di Kota Ambon ini bisa didapat oleh produk House of Minesi di kantor di Antoni Ribuk itu, Depranas Provinsi, Depranas Kota, di Bandara lantai 1 ada, di lantai 2 juga ada, dan pusat oleh-oleh Ambon Mansi. Kalau di online mah? Kalau online ada. Biasanya juga lewat Facebook. Facebook, nama Facebooknya mah? Koce. Ya. Terus WA. Instagram yang follow. Oke, baik. Kalau mau Manda sendiri? Ya, untuk sama kayak Mamako. Jadi pemasarannya secara online dan ya pengenalan jejaring sosial ya. Tadi saya pakai WA, bahkan di Google juga sekarang kalau bisa search Radel V itu udah muncul Radel V selai Tommy. Itu sudah saya banyak posting tentang karena awalnya selai, banyak posting tentang selai. Ya, gitu. Di umur Mama tuh yang sudah matang ya sebenarnya ya, sudah banyak pengalaman. Apakah dalam membangun UMKM ini, usaha ini, Mama tuh ada mengikuti workshop atau PDT ada? Ada tidak, Mama? Ada. Kita bersyukur ya bahwa dinas-dinas terkait itu sekarang sangat memperhatikan UMKM. Dikasih sosialisasi, pemahaman bagaimana ketong
mengolah ketong punya usaha, bagaimana ketong membuat pembukuan dari usaha itu semua ketong dapat lewat instansi terkait. Jadi tanpa bayar itu sudah disediakan instansi terkait. Yang penting mau bertahu cari informasi itu yang Maya. Kadang anak-anak muda nih cuma duduk di rumah saja. Kadang-kadang begini, kadang-kadang itu yang betul lihat beberapa UMKM, teman-teman ya. Biasanya kalau ada kita dikirim, oh kalau yang mau silakan daftar. Biasanya ngecek ada uang dudunda, ada uang transportnya, ada. Kita mau bilang buat semua yang pemula-pemula, kalau mau maju, jangan perhitungkan uang duduk dan sebagainya. Ilmu itu sangat penting. Ilmu dapat cuma-cuma. Cuma-cuma. Ilmu itu tidak akan dapat di mana-mana secara gratis untuk sekarang ini. Ini yang gratis saja masih pikir-pikir. Itu yang membuat anak muda tuh kurang berkembang ya. Padahal di sisi lain juga kan di lingkaran UMKM Bang Badung kan sudah banyak anak muda. Jadi sebenarnya peluang besarnya itu untuk anak muda sebenarnya Bang. Iya, sekarang diperhatikan ya Mama Anda. Anak muda sekarang. Ada organisasinya lagi Maya. Ada seperti BI. Ya. Bank Indonesia di Bank Indonesia ya, anak-anak banyak ke anak muda. Anak muda yang tidak mau Mak. Iya. Kreativitas, tidak mau kreatif ya tinggalan. Ya kreatif. Modal itu mesti ada. Pasti harus. Modal punya kreativitas. Ya. Itu sangat modal dasar itu Pak. Ya. Kenapa? Modal kreativitas. Atau artinya melihat sesuatu itu berbeda ya. Harus melihat sesuatu itu berbeda, mencari sesuatu yang kreatif itu supaya kita punya usaha itu kelihatannya unik dan beda beda deh punya nilai itu dalam sendiri. Kalau tidak ada itu usaha sebentar hilang. Banyak sekarang kan usaha-usaha anak-anak muda sekarang kuliner khususnya banyak. Kalau kerajinan terlalu banyak di Ambon ya. Kita ikut-ikut namanya, lihat-lihat ada yang ikut. Kok di situ sama dengan yang di sini. Yang seperti itu yang coba-coba itu karena itu kan ada dalam dirinya sendiri. Tidak ada kreativitas. Jadi kayak coba ada inovasi. Sesuatu yang lagi ramai gitu. Ini. Itu nanti bahkan jadi pesaing gitu ya kan persaingan. Ada yang satu udah terkenal namanya jadi pingin ya itu copy paste ya istilahnya ya mau saingan namanya ambil lagi hampir dia kan itu kan nggak sayang kan usaha seperti itu adik-adik yang nonton usaha seperti itu pasti bertanya tidak akan lama betul ini Mama Ko sampaikan ke sudah belasan tahun ya kita mesti juga belajar dari Mama Ko berproses terus ikut perkembangan terus usaha pasti bertahan ya. Malah terus terang saja dulu kerang ini betul aksesoris kerang ini orang lihat dengan sebelah mata tapi coba sekarang Mama Anda coba lihat sekarang banyak orang pengrajin pemula yang sudah mulai mengikuti apa yang kita buat. Kita mengkasihkan, Mama, ada yang jual begini. Itulah bahwa mereka, buat tidak apa-apa. Ya. Nanti Mama bekerja keras lagi, mencari lagi, inovasi lagi baru. Tidak apa-apa, malah bersyukur bagus. Ada berarti mereka sudah mulai tertarik untuk Masa sendiri ikut pelatihan apa atau belajar di mana? Ya karena kita baru 2 tahun berawal ya awalnya dari dulu kita bilang BLK atau sekarang BPVP ya BPVP dari situlah cikal bakal beta maju di ya jadi setelah ikut itu terus saya dibantu untuk pengurusan kan pasti kita kalau masuk UMKM harus ada surat-surat ya izin-izinnya ya. NIB-nya nomor 1, izin usahanya, KTP-nya lah, KTP-nya orang usaha lah, gitu. Habis itu yang lain dan bersyukur saya pas waktu dalam tahun yang sama juga tahun lalu setelah baru ikut
Terus ada saya lihat di Instagram BI waktu itu ikut Mang Gurebe ya. Oh ya, Mang. Ya. Dan beta awal-awal itu langsung ikut dikurasi dan beta salah satu, iya salah satu. Bersyukur banget. Jadi secara online ya. Waktu itu kan online kan, online. Beta ikut. Waktu itu ada brownies juga kan, Mbak Manda? Belum, brownies baru. Inovasi Toma, inovasi. Jadi baru. Jadi setelah itu bersyukur sekali kan. Jadi ilmu tadi mau bilang ilmu. Jadi kadang gini ya bener ya, kita udah umur gitu, tapi untuk belajar kan kita pasti belajar lagi gitu kan. Belajar gitu loh. Ya. Tapi terus terang. Itu seninya. Seninya di situ. Lihat lagi. Apalagi sekarang kan kalau untuk aksesoris itu kan ada Pinterest. Ya. Ada Ada yang baru. Ada yang baru. Dan pameran sekecil apapun ada peluang untuk ikut-ikut. Ya. Itu. Laku dan tidak laku. Ya, dibeli itu atau yang tidak dibeli, berikut. ikut. Yang Yang penting kita bisa hadir, dikenal, mempromosikan apa yang kita punya. Itu penting. dikenal dan dipromosi. Dan berbisnis. Ya, jadi berbisnis kan beda dengan berjualan saja nih. Oh, jalan Yang beda. Kalau kita berbisnis kan yang bukan tujuan apa? Tujuannya penempatannya dia tujuan. kan nomor 2. Pertama kan jaringan ekosistemnya terbangun, Ya. brandingnya sudah Branding ada. dibangun ya. Setelah itu ya kita mau jual harga berapa? Tetap laku ya. Brand image-nya dulu ya, brand image-nya dulu. Oh, ini Mako, ini dia ciri khasnya di sini. Oh, ini brandnya Mako ini kayak kita Radel V. Oh, mamanya di sini gitu loh. Jadi kita udah punya brand dulu. Kita kan ngangkat brand dulu, nama dulu kita, Pak. Nama dulu. Makanya Tigus hari ini mau berdoa hadir di sini, biar ketemu juga di pameran, tuh. Jadi kita biasanya keliling, saya keliling, lihat nih mana yang paling unik nih. Oh, kalau cuma jualan yang biasa-biasa, sudah banyak juga. Nah, saat ketemu dengan Mama Manda, tomi-tomi, di rumah ada pohon ini, di rumah ada pohon. Nah, ini tuh bikin selai tomi-tomi yang unik nih, kayak gitu. Jadi kalau ketika pengunjung di pameran melihat, oh ini ada nilainya yang berbeda. Kemudian saat kita ketemu dengan Mamako juga, oh semua nih kayak misalnya tenun. Sudah banyak juga yang tas ini, tapi kok ada kirang di situ? Dari mana ada kirang di situ? Itu yang menjadi nilai value sehingga itu berbeda dari UMKM yang lain. Ya. Oke, baik. Nah, Tribuners mungkin ketemu 1 jam mau? Oh, ini sudah 1 jam ya. Saya terasa. Ya mungkin sudah 1 jamnya kita menemani Tribuners di sini. Kita sudah bercerita, berbagi pengalaman, berbagi ide, semoga apa yang disampaikan oleh Mamako dan Mama Manda ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Tribuners di rumah. Nah, mungkin terakhir dari Mamako dan Mama Manda mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Tribuners, kepada anak muda, kepada pemula di dunia UMKM. Boleh, Mas? Jadi buat adik-adik pemula Tribuners, Mamako mau bilang, dalam diri adik-adik semua itu harus ada kreativitas, inovasi, berani menghadapi rintangan apapun, baik itu usaha dalam kuliner atau usaha dalam kerajinan, usaha apapun itu harus. Kemudian harus punya etika dalam berbisnis, karena kalau tidak ada etika dalam berbisnis, kacau balau usaha-usaha. Kemudian harus punya semangat. Kejujuran itu penting. Ya. Kenapa kejujuran itu penting? Tidak ada yang melarang untuk mengikuti orang lain. Tapi harus jujur bahwa ide itu dapat dari siapa dan siapa. Itu kejujuran dan semangat. Oke, Tribuners, semoga usaha-usaha pemula akan lebih booming lagi di Kota Ambon. Cinta ini.
Beta sebagai untuk Tribuners, khususnya anak-anak muda, kalian punya potensi. Nah, potensi yang ada di Kota Ambon, khususnya alam yang begitu besar, yang ketemu sayang ini, banyak yang bisa dieksplor, banyak yang bisa dikembangkan, banyak ide-ide yang bisa kita ambil dari kekayaan alam di Kota Ambon khususnya. Ya, disitulah kalian bisa mencari lagi, gali lagi kemampuan, dan jangan takut menyerah. Itu yang penting, jangan takut menyerah. Dan yang berikut pasti kegagalan tetap ada. Tapi janganlah membuat kegagalan itu buat kita ciut, tapi semangat terus, bangkit, dan kerja keras. Itu yang penting. Mungkin itu aja dari Beta. Oke. Terima kasih Mama Po, terima kasih banyak Terima sudah ada di sini. Sudah meluangkan waktunya untuk ketemu berbincang-bincang di sini. Tribuners, terakhir ada pesan satu saya untuk Tribuners sekalian, bahwa hal besar kerap kali diawali dari hal yang kecil. Selamat sore dan amato. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.